Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita hamba Allah yang beriman dan bertakwa, mengerjakan amal soleh, senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda kekasih Allah, kekasih kita yang merindukan kita, yang mencintai kita, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Untuk rekan-rekan yang beda akidah, harapan kita sebagaimana Allah SWT mengharapkan semua manusia menjadi insan-insan yang bertakwa. Syarat untuk menjadi insan yang bertakwa adalah menghambakan diri kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita semua, manusia berserta bumi dan langit beserta isinya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kalian termasuk golongan manusia yang bertakwa. Kenapa harus orang bertakwa? Karena pada akhirnya orang yang bertakwa inilah akan ditempatkan Allah SWT yang menghidupkan dan yang mematikan ke dalam surganya. Innal muttaqi nabi jannatin wa uyun. Di luar ketentuan Allah, tidak bertakwa, tidak beriman, maka tidak ada peluang, tidak ada tempat bagi mereka kecuali harus menerima Allah SWT sebagai Tuhannya. Dalam kesempatan yang baik ini, Allah SWT menekankan betapa pentingnya waktu. Di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu. Waktu sangat berguna, sangat bermanfaat. Sehingga kita pernah dengar orang-orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Manakala kita menghargai waktu, maka waktu itu akan membimbing kita juga keselamatan dunia di akhirat, tidak hanya untuk kepentingan dunia semata. Semua manusia, kata Allah, akan menjadi celaka, rugi, karena pada dasarnya manusia akan mengikuti nafsu-nafsu yang menyelubungi dirinya tanpa dikendalikan oleh iman takwa. Maka untuk itu orang-orang atau manusia tidak akan rugi kecuali orang-orang atau manusia akan rugi semua kecuali illallazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syarat agar kita tidak menjadi insan yang rugi dunia akhirat, Allah SWT menentukan tiga kata, tiga kategori. Pertama, ilallazina amanu, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihati, beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh seiring dengan iman dan ketakwaan itu mutlak kita lakukan. Nah, semua kata demi kata ketika kita pelajari, kita telaah, itu ada cause and effect. Ketika kita tidak beriman, di mana konsekuensinya? Apa konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita beriman, ada konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman tetapi tidak takwa, tidak mengerjakan amal soleh, maka ada konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala cukup kalau mau dianalisa, dikaji secara cerdas, semua akan ketemu titik akhir
daripada kemana ayat itu akan membimbing kita manusia yang cerdas berpikir dengan logika yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, setelah kita beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh, dalam surah Al-Asr ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasehati dalam hal kebenaran. Ketika kita melihat sesuatu di depan mata itu tidak benar, menyimpang dari ketentuan Allah, ketentuan Al-Quran, dan ketentuan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib hukumnya kita untuk memberi masukan, nasihat dengan cara yang baik. Ini yang keempat, kita untuk saling menasehati agar bersabar di dalam menghadapi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita terima, liku-liku kehidupan yang kita hadapi, agar kita saling menasihati untuk hal-hal yang benar dan tetap di dalam kesabaran. Mudah-mudahan manakala kita mengamalkan 4 kata ini, iman, takwa, mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati untuk hal-hal yang benar dalam hal kesabaran, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Saudara, sahabat seiman, dan rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kalaulah kita mempelajari, menghayati, dan mengamalkan surat Al-Asr yang singkat ini di dalam kehidupan kita, sudah cukup rasanya untuk membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam toleransi.